Hula menggigit giginya dan berkata, klan kami ingin menemukan sesuatu di sini, tetapi tidak ada yang mau datang ke sini sepanjang waktu, jadi ketika saya melihat Anda, saya pikir Anda harus punya cara. Tongkat berdarah itu? Iya. Hula menganggukkan kepalanya, dan Lin Tian berkata, apakah penting bagimu untuk makan tebu? Ada senior di klan kita yang membutuhkannya, tapi aku tidak bisa mendapatkannya sepanjang waktu. Cara Hula otak berdaya, dan Lin Tian tersenyum, sekarang kamu bisa naik dan menunggu. Tapi Hu tidak mengerti, bagaimana kamu tahu aku akan mengadu kamu di sini? Alih-alih bunga hantu yang Anda inginkan. Ketika Anda datang ke sini, Anda memiliki banyak kesempatan untuk pergi, dan Anda masih bisa menjauh dari saya, tetapi Anda tidak, dan Anda masih sangat baik untuk memimpin, apakah Anda pikir saya tidak akan meragukannya? Lin Tian menatapnya dan bertanya sambil tersenyum. Hula mendengar ini, sedikit penyesalan, tetapi sekarang telah menjadi segel jiwa Lin Tian, mau tidak mau berkata, kalau begitu aku naik dulu. Hu akan terbang, tetapi setelah dia pergi, dia menoleh ke Lin Tian dan berkata, ada benih bunga hantu di sini. Bukankah tidak ada yang turun? Tidak ada yang turun, tapi kita punya senjata ajaib untuk melihat keadaan jurang. Hu tua menjelaskan. Oh, senjata ajaib apa? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Hu tua menjelaskan, itu adalah cermin besar di klan kita. Dengan itu, Hula memberikan foto-foto yang dilihatnya kepada Lin Tian untuk memastikan dia tidak berbohong, dan Lin Tian mengerti dan berkata, oke, kamu bisa naik ke sana. Hula harus naik, dan Lin Tian memandangi kucing terbang, hantu, dan wanita bertopeng. Naik juga. Kamu tidak akan turun, kan? Wanita bertopeng itu berkata dengan aneh, tetapi Lin Tianen berkata, semakin rendah di sini, semakin kuat tekanannya. Apakah kamu yakin tidak takut mati? Lin Tian tersenyum, aku hanya membutuhkannya. Iya? Wanita bertopeng itu tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian melompat, bergegas turun dan menghilang di depan orang banyak. Jika wanita bertopeng ingin mengejar, dia dapat mengambil beberapa langkah lagi, dan ada tekanan-tekanan yang kuat, yang membuatnya tidak dapat mengikuti sama sekali, jadi dia tidak punya pilihan selain terbang, sementara kucing terbang dan hantu mengikuti. Untuk Lin Tian, setelah dia jatuh pada jarak tertentu, dia melayang di sana, dan kemudian menyingkirkan teknik pemisahan ki. Dalam sekejap, kekuatan remasan yang kuat mengalir ke tubuhnya, seperti menghancurkan tubuhnya. Lin Tian tidak hanya tidak merasa buruk, tetapi juga tertawa. Karena tekanan yang kuat, retakan kelima dari cangkangnya berkedip liar. Setengah jam kemudian, retakan kelima terbuka sepenuhnya, dan retakan keenam muncul. Lin Tian diam-diam berkata, cobalah untuk membuka 9 retakan di sini, dan penyeberangan akan penuh. Dengan sebuah rencana, Lin Tian terus menyelam ke kejauhan, dan kemudian menyaksikan retakan keenam berkedip. Setelah menunggu lama di pantai dan melihat Lin Tian datang, Hu mulai merasa tidak nyaman, dia tidak akan mati di dalamnya, bukan? Kucing terbang menggelengkan kepalanya. Kami memiliki kontrak dengannya. Jika dia memiliki sesuatu, kita harus memiliki sesuatu. Hantu itu eugenik, dan Hu berpikir bahwa dia juga memiliki suara Lin Tian Hun setelah segel, dan wanita bertopeng itu lega melihat bahwa orang-orang dan hewan-hewan ini baik-baik saja. 5 hari 5 malam, Lin Tian telah jatuh ke dalam jurang, dan cangkang telah mencapai celah ke-9. Tetapi tekanan-tekanan kuat di sekitarnya tidak dapat bertemu Lin Tian, tetapi Lin Tian telah mencapai dasar jurang, tidak dapat lagi menemukan tekanan-tekanan yang lebih kuat setelah cara kasihan. Hampir 9 retakan benar-benar terbuka. Ketika Lin Tian menghela nafas, Lin Tian melihat ada beberapa benih mengambang di sana-sini, dan benih ini adalah benih bunga hantu. Jauh lebih baik. Lin Tian kembali untuk mengumpulkan benih satu persatu dan bertanya-tanya dari mana asalnya. Jadi Lin Tian pergi ke tempat benih ini meletus selangkah demi selangkah, sampai setengah jam kemudian, Lin Tian menemukan sumber bunga hantu itu. Itu dari celah gelap, dan dari waktu ke waktu ada gas hantu atau beberapa bunga terbang keluar dari celah. Apakah sulit untuk melewati dunia yin di jurang ini? Lin Tian berpikir itu aneh, tapi sekarang dia tidak bisa menyelinap masuk. Lin Tian hanya bisa menjernihkan pikirannya dan pergi setelah mengumpulkan sejumlah bunga hantu di sana. Namun, ketika Lin hendak bangun, dia tiba-tiba dikelilingi oleh banyak hantu hitam di kakinya, dan kemudian ada tawa suram di celah, saya sudah lama tidak melihat orang-orang di dunia yang. Siapa Anda? Lin Tian curiga, dan pihak lain membuat suara wanita tua yang terkekeh, aku? Hantu di dunia yin itu jahat. Ketika Lin Tian mendengar perbedaan hantu di dunia yin, dia langsung tertawa, 9 hantu ada di sana. Ya, 9 hantu, dan kamu suka memanggilku ibu mertua hantu. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum, dan Lin Tian mendengar tawa aneh, ini benar-benar kamu.
Apakah ini benar-benar aku? Ya. Apakah Anda mengenal saya? Wanita tua itu tidak menyangka Lin Tian mengenalnya. Lin Tian berkata, 10.000 tahun yang lalu, kamu dulu pergi ke dunia manusia untuk menangkap jiwa yang hidup, tetapi kamu dipukuli dan lari oleh Lindi. Tetapi kamu tidak berani kembali ke 9 hantu, karena takut 9 hantu akan meminta pertanggungjawaban untuk menangkap jiwa yang hidup tanpa izin. Baik. Wanita tua itu tiba-tiba memulai, wah, siapa kamu? Mengapa Anda tahu apa yang telah saya lakukan? Lin Tianxie tersenyum, kamu muncul. Itu hanya celah khusus antara Yin dan Yang. Aku tidak bisa melewatinya, tapi kamu bisa keluar dari tubuhmu. Sisi lain terus berlanjut. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum, apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Jika kamu tidak datang ke sini, aku akan membungkus kakimu sehingga kamu tidak bisa pergi. Cara ibu mertua hantu itu. Lin Tian tersenyum pahit. Kamu masih nakal seperti dulu. Apa maksudmu? Ibu mertua hantu tidak mengerti, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, baiklah, saya akan pergi dan memberitahu Anda tentang masa lalu. Lin Tian duduk dan menutup matanya. Pada saat berikutnya, Yuan Shen dan Jiwa bergegas langsung ke celah. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia berdiri di jurang yang penuh dengan hantu Qi. Jurang ini sangat mirip dengan jurang kerajaan Yang. Di depan Lin Tian, ada seorang wanita tua dengan selendang, yang ditangkap oleh beberapa tanaman merambat darah merah yang aneh, sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Namun, semangat yang dilepaskan oleh wanita tua itu sangat kuat. Saya melihat wanita tua itu mengerahkan keterampilan hantu Lian Tiao untuk melibatkan Lin Tian dan mencegahnya melarikan diri. Lalu saya tertawa, wah, tidak ingin lari ketika kamu datang. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa aku? Ibu mertua hantu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan hantu ibu mertua mencibir. Ada begitu banyak orang yang mengenal saya, bagaimana saya bisa tahu siapa Anda? Lin Tian tersenyum, saya takut mengatakannya, Anda akan ketakutan setengah mati. Lucu, dasar boneka kecil, pikir aku takut? Hantu ibu mertua itu meremehkan cara, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, mari kita bicara tentang 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu? Apakah kamu lahir? Ibu mertua hantu itu membenci cara. Lin Tian memandang hantu ibu mertua ini dan tersenyum padanya ketika dia tidak mengetahui tentang dirinya sendiri. Siapa yang menangkapmu ketika kamu pergi ke Yang Jie untuk membuat masalah 10.000 tahun yang lalu? Banyak dari Anda di kerajaan yang tahu itu Lindi. Ada apa? Ibu mertua hantu berpikir Lin Tian tidak berpikir aneh mengetahui hal itu. Lin Tian menertawakan hantu ibu mertua, dan kemudian melihat sekeliling sambil tersenyum. Saya pikir Anda akan memiliki kehidupan yang baik, tetapi saya tidak menyangka bahwa terjebak dalam jurang seperti itu di dunia Yin akan menyedihkan. Wah, beraninya kamu bilang aku menyedihkan. Ibu mertua hantu itu melotot di bawah rambut. Lin Tian berkata sambil tersenyum, bukan? Bisakah kamu percaya aku membunuhmu, nak? Ibu mertua hantu berteriak, dan Lin Tian Xiao berkata, 10.000 tahun yang lalu, kamu bukan lawanku, apalagi sekarang kamu terjebak, kekuatan yang bisa kamu gunakan, apalagi tidak banyak. 10.000 tahun yang lalu, aku bukan lawanmu? Wah, apakah kamu masih bermimpi? Ibu mertua hantu itu menganggap cara bicara Lin Tian sangat aneh, dan selalu menyebutkan 10.000 tahun yang lalu. Lin Tian tersenyum melihat hantu ibu mertua, sudut mulut senyum jahat, lihat siapa saya. Pada saat ini, bayangan menjulang di belakang Lin Tian, dan mata ibu mertua hantu itu berangsur-angsur melebar, dan napasnya mulai berfluktuasi, bahkan jiwanya bergetar. Kamu, ini kamu. Ibu mertua hantu itu tergagap. Lin Tian tertawa, saya pikir Anda tidak mengenali saya. Ibu mertua hantu adalah cara yang menakutkan, semua orang mengatakan Anda menjadi abadi, pergi ke negeri dongeng, tetapi Anda, mengapa hanya menyeberang untuk merampok batas? Apa yang salah dengan saya kembali ke dunia untuk bermain? Lin Tian menertawakan ibu mertua hantu, dan ibu mertua hantu segera berkata dengan gugup, kamu, apa yang kamu inginkan? Melihat hantu ibu mertua menjadi ketakutan karena kesombongannya, Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu masih gila sekarang. Ibu mertua hantu segera berkata, itu semua adalah kesalahpahaman barusan. Kamu, jangan sakiti aku lagi. Menyakitimu? 10.000 tahun yang lalu, apakah kamu tidak cukup menyakitiku? Ketika ibu mertua hantu memikirkan 10.000 tahun yang lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil lagi. Lin Tian menertawakan ibu mertua hantu itu. 10.000 tahun yang lalu, sebagai hantu, Anda berlari ke kerajaan yang kami untuk menangkap dan menelan jiwa yang hidup. Tentu saja, aku harus mengalahkanmu. Tapi kamu pergi ke 9 hantu dan semua mengeluh, sehingga raja dari 9 hantu melemparkanku ke tempat terpencil dan menghukumku. Setelah itu, ribuan tahun.
Ibu mertua hantu itu sedikit kesal. Lin Tian tertawa, saya pikir Anda 9 hantu adalah raja, katakan saja, tidak berharap untuk menghukum Anda. Siapa yang membiarkanmu membuat adegan 9 hantu? Itu menakutkan. Ibu mertua hantu itu bahkan lebih ketakutan ketika dia memikirkan Lin Tian 10.000 tahun yang lalu. Lin Tian tersenyum dan berkata, beraninya kamu terus menyakiti orang? Begitu ibu hantu mertua memikirkan apa yang terjadi, dia segera menjelaskan, saya tidak memilikinya. Tidak. Lalu bagaimana Anda membawa saya ke sini? Lin Tian bertanya sambil tersenyum memikirkan terjerat barusan. Ibu mertua hantu sedang depresi, barusan aku mengolok-olokmu. Oh. Apakah Anda yakin tidak memiliki orang seperti Anda di depan Anda? Dan kemudian jiwa dipimpin olehmu? Lin Tian bertanya. Ibu mertua hantu menggelengkan kepalanya berturut-turut, tidak, sungguh tidak. Belum? Ini pertama kalinya, dan kamu yang pertama datang. Ibu mertua hantu buru-buru menjelaskan. Lin Tian ragu, tetapi ibu mertua hantu itu mengeluhkan segala macam hal, dan akhirnya berkata, Tuan Lin, apa yang saya katakan itu benar, dan saya tidak pernah mengatakan itu salah. Itu bagus. Setelah Lin Tian selesai, dia melihat sekeliling dan berkata, apakah ini dekat dengan 9 hantu? Di sini, di 9 kota hantu. Kata ibu mertua hantu, dan suara Lin Tian, oh, tidak menyangka, ke 9 hantu semua wilayah. Tetapi ibu mertua hantu itu ragu-ragu dan berkata, Tuan Lin, dapatkah Anda membantu saya? Membantumu? Ya, saya telah terjebak di sini selama 10.000 tahun. Saya tidak tahu kapan saya akan terjebak. Kata ibu mertua hantu itu dengan menyedihkan. Lin Tian menertawakannya, kalau begitu beri aku alasan untuk menyelamatkanmu. 9 hantu akan mengadakan acara besar, benarkah? Ibu mertua hantu itu menatap Lin Tian dan bertanya. Mendengar ini, Lin Tian menatap ibu mertua hantu itu dengan aneh. Kamu di sini, dan kamu bisa tahu apa yang terjadi dengan 9 hantu itu? Tuan Linti, sebelum saya terjebak, saya memiliki beberapa pelayan kecil. Mereka akan mengirimi saya pesan dari waktu ke waktu. Tentu saja, saya tahu itu. Ibu mertua hantu buru-buru menjelaskan. Lin Tian tersenyum, katakan padaku apa masalahnya. 9 raja hantu terluka ribuan tahun yang lalu, tetapi mereka belum pulih. Namun, beberapa raja lain ingin menggantikannya, jadi mereka telah menyatukan kekuatan mereka dan siap memaksa 9 raja hantu untuk memilih salah satu penerus mereka. Lin Tian tersenyum pahit. 9 ibu kota hantu, meskipun ini adalah tempat kecil, tetapi raja ibu kota hantu, tidak ditunjuk oleh yang di atas? Ibu mertua hantu tidak berdaya, 9 hantu, di domain hantu, hanya ibu kota kecil, dan kota semacam ini, tidak peduli seberapa kecil, di domain hantu dapat dikatakan lebih dari rambut ternak. Itu benar. Lin Tian juga mengerti betapa besar kerajaan hantu itu, dan ibu mertua hantu itu menghela nafas, jadi kerajaan hantu hanya menetapkan bahwa itu tidak dapat mempengaruhi reinkarnasi jiwa yang mati, dan mereka tidak akan peduli dengan hal-hal lain di bawah ini. Itu saja. Lin Tian tidak menyangka kerajaan hantu bisa mengelola ibu kota kecil berikut dengan begitu saja. Ya. Setiap ibu kota kecil memiliki utusan kecil, dan utusan kecil ini, meskipun dia tidak memiliki kekuatan nyata, akan mencatat apa yang terjadi pada 9 hantu setiap hari. Begitu ada yang menghancurkan tatanan reinkarnasi orang mati jiwa, dia akan melaporkannya, dan kemudian mengatur orang untuk berurusan dengan pembuat onar. Lin Tian mengerti dan berkata sambil tersenyum, bisa dikatakan, banyak kekuatan diam-diam memperebutkan posisi raja ibu kota hantu di 9 ibu kota hantu baru-baru ini. Ya. Sejauh yang saya tahu, ada kekuatan di semua wilayah Anda yang ingin mendukung raja di dalam hati mereka untuk mengendalikan 9 kota hantu. Ini dia. Kekuatan apa yang Anda ketahui? Lin Tian tiba-tiba merasakan firasat. Ibu mertua hantu itu ragu-ragu, kekuatan yang disebut aliansi Tiangu. Lin Tian tersenyum pahit. Orang-orang ini, apakah tanganmu terlalu panjang? Bahkan 9 hantu yang bertanggung jawab. Kota Jiuyogui, meskipun itu hanya tempat dunia yin, semua jiwa yang mati dari orang-orang yang MU akan datang ke sini untuk reinkarnasi, dan membiarkan mereka mengendalikannya. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan siapapun bereinkarnasi terlebih dahulu, atau tidak membiarkan siapapun bereinkarnasi, atau bahkan membiarkan beberapa jiwa yang mati-mati dalam kegelapan. Lin Tian mencibir, mereka benar-benar berpikir bahwa 9 hantu adalah yang berani mereka sentuh? Tuanku, apakah Anda memiliki perseteruan dengan aliansi kuno ini? Ibu mertua hantu mendengar nada bicara Lin Tian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, dia sangat marah. Lin Tian berkata, dan hantu ibu mertua segera dengan bersemangat berkata, Tuanku, maka Anda harus melepaskan saya.
Aku bisa membantumu dalam 9 hantu. Bisnis? Ya, sejauh yang saya tahu, raja-raja kecil yang didukung oleh aliansi sering menempatkan beberapa jiwa yang mati secara pribadi, dan jiwa-jiwa yang mati ini mungkin adalah semua orang yang Anda targetkan di dunia Anda. Ibu mertua hantu menjelaskan. Pikiran Lin Tian tiba-tiba melintas, yaitu, apakah roh hitam, murid sekte Tian Shui, dan murid serta cucunya juga diam-diam ditinggalkan setelah kematian mereka, tanpa reinkarnasi. Jadi Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, oke, saya akan membiarkan Anda pergi, tetapi Anda harus membantu saya menyelidiki raja kecil, dan omong-omong membantu saya menyelidiki beberapa jiwa yang mati, apakah mereka ditahan. Lord Lindi, jangan khawatir. Selama kamu melepaskanku, menembus api dan air, aku tidak akan pernah menyerah. Kata ibu mertua hantu itu dengan penuh semangat. Lin Tian tersenyum setelah mendengar kata-kata ibu mertua hantu itu. Tidak ada gunanya hanya berbicara. Aku harus meninggalkan bekas untukmu. Menandai. Ibu mertua hantu itu tidak tahu apa maksud Lin Tian. Sampai Lin Tian memasang segel jiwa di jiwanya, ibu mertua hantu ini tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang aku akan melepaskannya untukmu. Lin Tian melihat tali di sekelilingnya, yang khusus digunakan untuk menjebak jiwa. Sulit bagi orang biasa untuk menghancurkannya. Tapi Lin Tian menggenggamnya dengan satu tangan, dan kemudian menyerap kekuatan tali sampai benar-benar putus. Ibu mertua hantu itu tercengang. Tuan Lin, ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Jangan menyanjung. Bersiaplah dan lakukan sesuatu untukku. Katamu, Tuan Lin. Ibu mertua hantu berkata dengan penuh semangat, dan Lin Tian berkata, pertama, selidiki apakah orang-orang di gerbang Tian Shui dan murid serta cucu saya telah ditahan oleh beberapa orang di ibu kota Jiueogui. Kedua, perhatikan tren aliansi Tianghu di ibu kota Jiueogui. Jika ada masalah, segera hubungi saya melalui segel roh, Anda tahu? Ibu mertua hantu memimpin, ya, Tuan Lin, saya pasti akan memenuhi misi saya. Pergi. Iya. Ibu mertua hantu melompat dengan penuh semangat dan menghilang di lembah, sementara Lin Tian berkedip dingin, Tian Gu, kamu sangat berani bahkan 9 hantu berani masuk. Kemudian jiwa Lin Tian kembali ke tubuh yang Jie melalui celah, dan kemudian dia mengambil suasana hatinya dan terbang keluar dari jurang. Namun, sebelum naik, Lin Tian membuat beberapa tanaman merambat pemakan darah dan terus pergi. Adapun ibu mertua hantu, dia terbang keluar dari jurang itu dan datang ke gang 9 hantu dan menghela nafas, Tuan Lin ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Tetapi memikirkan untuk dapat melakukan sesuatu untuk Lindi, ibu mertua hantu itu berkata dengan penuh semangat, ikuti Lindi dan kamu akan rukun. Jadi ibu mertua hantu pergi mencari bagian lamanya dengan gembira, dan Lin Tian sudah kembali ke tepi tebing di Angjie. Ketika wanita bertopeng dan yang lainnya melihat Lin Tian keluar, mereka akhirnya lega, terutama Hutua, yang penuh emosi, berkata, Tuanku, akhirnya Anda keluar. Apa? Menurutmu di mana aku akan mati? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Hutua berkata dengan canggung, aku benar-benar takut. Aku benar-benar meremehkanmu. Lin Tian selesai, dan melemparkan beberapa tanaman merambat merah darah kepadanya, dan Hutua berkata dengan heran, Tuanku, Anda. Apakah kamu tidak menginginkan tanaman merambat ini? Lin Tian berkata, dan Hu berkata dengan penuh semangat, terima kasih. Lin Tian berkata kepadanya, dalam waktu dekat, saya akan pergi ke Gunung Dahuang, jadi Anda kembali ke Wan Bianzong dulu, dan bantu saya mengumpulkan informasi tentang Gunung Dahuang, terutama untuk melihat apakah ada informasi tentang iblis berat. Anda tahu? Iblis berat? 10.000 tahun yang lalu? Hutua menatap, dan Lin Tianen berkata, pergi. Hu menjawab, ya. Kemudian, Hu pergi dengan lompatan, dan wanita bertopeng itu berkata, apa yang kamu bicarakan di Ju Pribadis sekarang? Mengapa memberitahumu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan wanita bertopeng itu tertegun, dan menemukan bahwa nafas Lin Tian telah berubah lagi. Kemudian dia melihat dengan hati-hati dan berkata dengan heran, kamu sangat beruntung. Lin Tian memandang dirinya sendiri dan menghela nafas, masih ada sedikit yang harus dilakukan perampokan. Aku ingin tahu akan menjadi apa kamu setelah perampokan itu. Begitu wanita bertopeng itu memikirkan Lin Tian, dia tak terkalahkan. Tetapi ketika dia datang ke Fei Sheng, dia tidak bisa membayangkan akan menjadi apa Lin Tian nantinya. Lin Tian tidak tersenyum. Dalam hal terbang, banyak mantra yang bisa digunakan. Sihir. Wanita bertopeng itu bingung, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan banyak. Sebaliknya, dia mengambil suasana hatinya dan melihat kucing terbang itu. Aku akan menanam beberapa bunga hantu untukmu. Terima kasih, bos.
Kucing terbang sangat senang, dan Lin Tian berencana menanam di istana pelatihan hewan, sehingga kucing terbang dapat menikmatinya kapan saja, di mana saja. Jadi Lin Tian, dengan kucing terbang dan hantu, memasuki istana pelatihan lagi, dan Qin Shou menemukan ruang terpisah di lantai 2. Tidak hanya itu, Lin Tian juga membiarkan hantu melepaskan hantu Qi di sana dan memberikan bunga untuk hantu tersebut. Lin Tianze dan kucing terbang berjalan keluar dari istana pelatihan. "Bos, bisakah aku makan rumput hantu setiap hari?" kata kucing terbang itu bersemangat. Lin Tianen berkata, "Ya." Kucing terbang sangat senang, dan wanita bertopeng itu melihat bahwa Lin Tian selalu keluar masuk istana yang aneh ini, dan dia ingin melihatnya. Tetapi Lin Tian tidak memberinya kesempatan, jadi dia harus berkata, "Kapan kamu akan memecahkan peta gunung dan sungai?" Beberapa hari lagi. Lin Tian berkata, dan wanita bertopeng itu bertanya-tanya, "Tunggu apa lagi?" "Tunggu gadis-gadis itu." Lin Tian tersenyum, tetapi wanita bertopeng itu curiga. Adapun Lin Tian, ambil suasana hatinya dan keluarkan menara emas, lalu terbang ke sana. Wanita bertopeng di luar pagoda bertanya-tanya, pria ini selalu luar biasa. Di menara, ketiga Nangong Yan masih berlatih keterampilan bayangan darah. Sampai Lin Tian tiba, ketiga gadis itu segera berhenti. "Kakak, kamu akhirnya datang menemui kami." Nangong Yan sama bersemangatnya seolah-olah dia sudah lama tidak melihat Lin Tian. Tianbing tersenyum dan berkata, "Kakek, jika kamu tidak datang lagi, kami akan tercekik." Burning King tertawa, tetapi Lin Tian tertawa melihat ketiga gadis itu, apakah teknik bayangan darah semuanya dikembangkan? Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, "Saya telah mencapai tingkat ke-7. Tianbing berkata dengan canggung, "Saya di lantai 6. "Aku di lantai 7, jawab Cian. Yang terbakar Lin Tian menatap ketiga gadis itu. "Ada 9 tingkat bayangan darah. Tapi kakak, kita bisa berubah menjadi bayangan darah, dan kemudian membiarkan kecepatannya meningkat berkali-kali," kata Nangong Yan, lalu berubah menjadi bayangan darah, dan pindah ke sana. Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini benar-benar jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan dalam keadaan Blood Shadow, ia dapat menahan banyak serangan." Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, "Lalu bisakah kita keluar?" "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu keluar tanpa lantai 9. Lin Tian Xiao berkata, tetapi Nangong Yan berkata dengan muram, 9 lantai, itu terlalu sulit." Tianbing bahkan lebih malu, "Saya bisa melakukan lapisan ke-7, apalagi lapisan ke-9. Burning King juga merasa sulit untuk berkultivasi dengan baik tanpa 1,5 tahun, sementara Lin Tian memandang ketiga gadis itu, "Saya telah menemukan pasangan untuk Anda, dan dengan bantuannya, Anda akan jauh lebih cepat." "Siapa itu?" Nangong Yan sangat bersemangat, dan Tianbing serta Huo Qingqing penasaran ingin melihat Lin Tian. Pada saat ini, Lin Tian mendapatkan kucing terbang dari luar, dan Nangong Yan melihat itu kucing dan berkata, "Kucing." Tianbing bertanya, "Kakek, apakah kamu ingin kucing itu berlatih denganmu?" Cara malu hijau-hijau menyala, "Bisakah kamu membunuhnya? Itu adalah binatang suci di langit. Jika kamu bisa menyakitinya, kamu akan sangat kuat." Lin Tian tersenyum dan membiarkan kucing itu terbang. Di pagoda, kucing terbang itu seperti bayangan yang merangkak di sekitar dinding, seperti kelelawar atau tokek, yang membuat ketiga wanita itu terpana. "Kalian bertiga pergi bersama, dan dalam keadaan bayangan darah." Lin Tian tersenyum pada ketiga gadis itu. Nangong Yan dan ketiga orangnya saling memandang, lalu segera berubah menjadi bayangan darah dan bergegas keluar. Awalnya, ketiga wanita itu mengira bahwa mereka dapat dengan mudah menangkap kucing terbang itu, tetapi kucing terbang itu berbentuk tubuh yang gesit, seperti bayangan, yang membuat ketiga wanita itu tidak dapat menangkapnya. Membuat Nangong Yan tertekan dan kembali ke Lin Tian, "Kakak, pria macam apa ini? Bagaimana bisa begitu sulit untuk ditangkap?" Tianbing dan Huo Qingqing juga jatuh, dan mereka menatap Lin Tian dengan keringat. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ada apa?" "Tidak pada awalnya." Nangong Yan berkecil hati dan berkata, "Orang ini sangat licik dan bisa terbang. Jika kami tidak menyerang, sangat sulit bagi kami untuk mengambilnya." Tianbing dan Huo Qingqing juga memiliki perasaan yang sama, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tidak, bagaimana kamu bisa berlatih dengan susah payah?" Ketiga putri Nangong Yan tahu rasa sakit Lin Tian, tetapi ketika mereka tidak memikirkan apa-apa, mereka sedikit tertekan. Tetapi Lin Tian Xiao berkata, "Sebenarnya, itu hanya sebagian dari kekuatan di siang hari. Di malam hari, ini 100 kali lebih cepat dan 1000 kali lebih cepat dari sekarang." "Apa?" Ketiga wanita itu menatap kucing terbang itu seperti monster, tetapi kucing terbang itu melayang di sana dan berkata, "Bos, saya melebih-lebihkan mereka dengan membandingkan mereka dengan 3 orang yang tidak bersaing."
Lin Tian menertawakan kucing terbang itu dan berkata, bagaimana Anda melatih mereka? Kapan kamu berlatih dengan baik, kamu akan memiliki bunga hantu. Ah, bos, bukankah kamu mengatakannya setiap hari? Kalau begitu latih mereka. Lin Tian menertawakan kucing terbang itu, sementara kucing terbang itu memandang ketiga gadis itu dengan depresi. Ayo, jangan berkecil hati. Nangong dan Yan saling memandang. Kucing terbang, yang tidak tergerak oleh mereka, sedang terburu-buru. Mengapa kamu mengatakan kamu sangat tidak berguna? Mendengar itu, ketiga gadis itu sedang terburu-buru, terutama Nangong Yan, siapa yang kamu bicarakan? Bukankah begitu? Di level Anda, saya tidak tahu bagaimana bergaul dengan bos. Kucing terbang, kata sengaja. Nangong Yan marah. Dasar kucing bau, percaya atau tidak, bisakah aku menangkapmu dan memukulmu dengan baik? Ayo, jika kamu bisa bertemu denganku, aku akan kalah. Kucing terbang itu gila, dan Nangong Yan segera berubah menjadi bayangan darah, sangat cepat, bergegas ke kucing itu. Tapi dalam sekejap mata, kucing terbang itu menghilang lagi. Hari itu Es berteriak, aku akan membantumu. Burung Kingking juga terbang dengan cepat, lalu tiga wanita menangkap kucing terbang itu, dan Lin Tian tertawa dan berjalan keluar dari menara emas. Melihat wanita bertopeng yang tidak keluar, dia ingin bertanya kepada Lin Tian mengapa dia ingin memasukkan kucing itu, tetapi dia menyerah memikirkan flu tinggi Lin Tian. Lin Tian tidak bertanya. Dia menemukan sebatang pohon dan berbaring untuk beristirahat. Kamu tidak akan berbaring di sini, kan? Ini kesempatan langka untuk beristirahat. Tentu saja, berbaringlah dengan baik. Lin Tian tersenyum dan kemudian berhenti berbicara. Wanita bertopeng memandang Lin Tian seperti orang aneh, tetapi pikiran Lin Tian berkedip dengan hantu ibu mertua menyampaikan semua hal yang dia lihat dan dengar kepada Lin Tian. Lin Tian sedang checking satu persatu. 9 hantu semua, karena 9 hantu semua raja kecelakaan milenium, menyebabkan 4 raja berikut, mulai siap untuk bergerak. Raja-raja ini memiliki kekuatan mereka sendiri, dan mereka bertanggung jawab atas 4 wilayah dari 9 hantu. Salah satunya disebut Raja Gui Hao, yang dibudidayakan secara diam-diam oleh aliansi surga dan zaman kuno, dan bahkan menyediakan semua jenis bahan dan personel untuk menjadikan Raja Gui Hao yang paling kuat, sedangkan 3 lainnya relatif lemah. Aliansi surga dan zaman kuno ini benar-benar bermaksud untuk menyatukan 9 ibu kota hantu? Lin Tian melihat sedikit dari 3 raja lainnya dimakan, yang membuatnya tertawa. Pada saat ini, Lin Tian merasakan getaran dari ruang sekitarnya, dan ketika Lin Tian membuka matanya, sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Wanita bertopeng itu langsung ragu, ada apa? Lin Tian bangkit dan menatap daerah sekitarnya. Dia menemukan bahwa formasi hitam secara bertahap muncul dan membungkus daerah sekitarnya. Kemudian pusaran hitam muncul, dan kemudian sekelompok roh dunia yin muncul, dan satu persatu, mengenakan baju besi, menjulang. Wanita bertopeng itu menatap, tentara hantu di dunia yin. Hati Lin Tian mulai bergumam, tidakkah orang-orang Jiu Guidu tahu bahwa saya melepaskan ibu mertua hantu dan datang kepada saya untuk menyelesaikan akun? Ketika Lin Tian bingung, seorang pria muda muncul dengan sabit di tangannya dan tanda pinggang tergantung di pinggangnya, 3 bintang. Melihat token pinggang, Lin Tian berkata sambil tersenyum, 3 bintang itu buruk. Ketika wanita bertopeng melihat bahwa Lin Tian Hao sedang ingin tersenyum, dia berkata, perbedaan hantu muncul di dunia yang merupakan peristiwa besar. Jangan gugup, tenanglah. Lin Tian menghibur dan tersenyum, sementara wanita bertopeng itu bertanya-tanya apakah Lin Tian masih bisa tenang saat ini. Hantu itu hampir mengeluarkan cermin kecil, dan di belakangnya ada tengkorak kecil. Sampai dia melihat ke arah Lin Tian dan berkata, itu kamu. Apa yang saya lakukan? Aku perlu mengirim begitu banyak tentara hantu ke sini? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan hantu itu berkata sambil tersenyum, kamu mencuri buah hantu. Gui Niangwo? Pikiran Lin Tian melintas satu persatu sampai dia memikirkan buah yang dia temui di Xiantai, yaitu buah hantu. Pada saat itu melahap beberapa roh abadi. Jadi Lin Tian tiba-tiba menyadari, ini untuk benda ini. Kamu harus tahu akhir dari mencuri 9 hantu kami. Hantu itu hampir tersenyum pada Lin Tian dan berkata. Wanita bertopeng itu penasaran saat Lin Tian mencuri buah itu. Tapi Lin Tian tertawa. Saya melihat buah hantu, dan saya memetiknya. Tapi itu bukan di dunia yin Anda, tidak di 9 kota hantu Anda. Apa kualifikasi untuk mengirim tentara hantu untuk menangkapku? Hantu itu mengirim senyuman dan berkata, buah Guimian adalah buah yang ditanam 9 hantu di beberapa tempat khusus. Jika kamu mencurinya, kamu akan dihukum. Buah wajah hantu adalah buah kejahatan. Siapa yang memberi apakah kamu berhak menanam hal semacam ini, kalian 9 hantu? Lin Tian bertanya.
Hantu itu dikirim untuk menatap. Wah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bahkan jika kamu tidak tahu, apa kualifikasi untuk mengirim hantu untuk menangkapku? Lin Tian mencibir, tetapi hantu itu melihat bahwa Lin Tian tidak takut pada dirinya sendiri. Dia berani berdebat dengan dirinya sendiri dan kemudian bersenandung, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan tubuhmu dan menyeret jiwamu ke 9 ibu kota hantu? Hancurkan dagingku? Hanya Anda? Hantu bintang 3. Anda sangat mengagumi Anda. Lin Tian tidak peduli. Saya hantu bintang 3. Apakah Anda tahu apa yang saya mampu? Kekuatan jiwa yang buruk dari hantu bintang 3 seperti jiwa terbang dan penuh. Salah, kekuatan jiwa hantu bintang 3 buruk. Gunung permukaan tampaknya adalah jiwa terbang ke atas dan penuh, tetapi hantu kita memiliki kekuatan unik yang diberikan oleh kerajaan hantu, dan kekuatan ini dapat membuat kita 10 kali lebih kuat daripada jiwa terbang ke atas dan penuh. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, saya tahu bahwa siapapun yang menjadi utusan hantu bisa mendapatkan kekuatan hantu yang sesuai, dan kekuatan hantu ini diperoleh oleh utusan hantu Anda dengan menyelesaikan beberapa tugas khusus 9 hantu atau kerajaan hantu, bukan? Perbedaan hantu itu tidak berharap Lin Tian tahu dengan jelas, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, ya, saya memiliki 10 kekuatan hantu, dan 10 kekuatan hantu ini dapat membuat kekuatan jiwa saya 10 kali lebih kuat daripada Anda yang terbang ke wilayah penuh. Sampah! Lin Tian mengucapkan 2 kata, dan hantu itu keluar di tempat. Ketika wanita bertopeng mendengar 10 kekuatan hantu, dia terkejut. Pada saat ini, tentara hantu bergerak, satu persatu di sekitar pohon di hutan, dan hantu itu hampir menatap hutan dan berkata, bawa dia. Para prajurit hantu itu mengenai keterampilan hantu satu persatu, dan keterampilan hantu ini mengenai Lin Tian, seperti beberapa gelembung menghantam Lin Tian, bang bang bang. Tetapi Lin Tian baik-baik saja, dan masih tersenyum dan berkata, tentara hantu ini, bahkan lebih banyak sampah, jangan biarkan mereka membuang waktu. Hantu itu tidak menyangka kekuatan jiwa Lin Tian begitu kuat. Lalu dia berkata, mundur. Tentara hantu mundur, dan penjaga hantu itu menatap Lin Tian dan berkata, wah, aku akan memberitahumu kekuatanku. Setelah itu, hantu itu hampir menyilangkan tangannya, membuat gerakan aneh, dan kemudian diam-diam melafalkan mantra aneh itu. Setelah beberapa saat, Lin Tian dikelilingi oleh api, dan api ini tidak membakar benda-benda di sekitarnya, sebaliknya, mereka semua bergegas ke Lin Tian dan melakukan serangan langsung padanya. Wah, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Sekarang aku akan membunuhmu. Selesai mengatakan, perbedaan hantu ini meningkatkan kekuatan, api itu segera menjadi besar. Lihat api ini mulai membakar jiwa Lin Tian, tetapi Lin Tian menatapnya sambil tersenyum. Keluarkan 10 kekuatan hantumu, jangan sembunyikan, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Hantu itu tidak memikirkan keterampilan hantunya sendiri. Dia bahkan tidak bisa memenangkan Lin Tian, jadi dia harus menatapnya. Kalau begitu akan kutunjukkan. Selesai berkata, perbedaan hantu di balik kelap-kelip 10 bayangan merah api, dan ini adalah 10 kekuatan hantu pemadam kebakaran. Itu adalah kekuatan misterius kerajaan hantu. Setiap kali Anda menambahkan 1, Anda akan sangat meningkatkan kekuatan jiwa Anda. 10 cara lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang biasa di dunia. Tapi Lin Tian yang bertemu hantu itu. Bahkan jika 10 kekuatan hantu diperkuat, jiwa Lin Tian masih utuh, dan bahkan berkata sambil tersenyum, 10 kekuatan hantu, itu saja? Apakah terlalu banyak pemborosan? Wah, kamu! Hantu itu sedang terburu-buru. Tidak mungkin? Kalau begitu aku akan memberimu tumpangan. Saya harap Anda bisa pergi. Dengan itu, tubuh Lin Tian berkedip. Pada saat yang sama, ketika teknik peminjaman roh digunakan, 10 kekuatan hantu meledak pada kepunahan virtual, yang membuat kepunahan virtual sangat kuat. Ketika mereka langsung jatuh pada tentara hantu itu, mereka semua berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Hantu itu terkejut, dan Lin Tianxie tertawa, giliranmu. Hantu itu terkejut. Dia dengan cepat kembali ke pusaran tempat dia keluar. Kemudian dia berlari dan berteriak, tunggu, aku akan kembali. Kemudian pusaran air berangsur-angsur menghilang, dan 10 kekuatan hantu yang dipinjam oleh Lin Tian juga menghilang. Pada saat berikutnya, langit di sekitarnya kembali normal, dan formasi tidak lagi terikat. Membuat langkah besar ke dunia manusia, dan lari seperti ini? Lin Tian berkata tanpa daya. Kemudian Lin Tian berbaring lagi, beristirahat dengan tenang, dan wanita bertopeng itu bertanya dengan aneh, Gui Miangwo, apakah kamu benar-benar mengerti? Iya. Di Xiantai? Iya. Lin Tian menjawab sesuka hatinya, dan wanita bertopeng itu ragu-ragu, apa yang 9 hantu ini tanam buah wajah hantu?
Lin Tian juga ingin tahu tentang masalah ini, tetapi tampaknya tidak ada yang menjelaskannya kepadanya sekarang, jadi dia hanya menunggu 9 hantu menemukan dirinya sendiri. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada gerakan, dan Lin Tian harus meminta ibu mertua hantu untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan buah hantu tersebut. Setelah semuanya diatur, ada pergerakan di pagoda. Lin Tian mengeluarkan pagoda dan kembali lagi. Dia melihat kucing terbang dikelilingi oleh 3 gadis. Kucing terbang itu terlihat sedih. "Bos, kamu akhirnya datang." "Apa? Tertangkap?" Lin Tian sedikit terkejut, dan kucing terbang itu berkata dengan muram, "Mereka mengadu saya." Nangong Yan segera menjelaskan, "Tidak, itu kecerobohanmu sendiri. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Kakak tertua, mereka hanya berpura-pura mati, terutama gadis kecil ini." Dia sengaja jatuh dan mengatakan itu menyakitkan. Kemudian 2 lainnya berkata dia mungkin mati. "Saya ingin tahu bahwa mereka tiba-tiba menyerang saya. Kucing terbang itu dianiaya." Tapi Nangong Yan berkata sambil tersenyum, "Itu banyak tipuan." Tianbing juga menertawakan kucing terbang itu. "Itu benar. Siapa yang membiarkanmu ditipu?" Burning King takut untuk jujur. Dia takut akan kemarahan Lin Tian, tetapi Lin Tian memandang ketiga gadis itu, "Katakan, bagaimana teknik bayangan darahmu?" Nangong Yan segera berkata dengan penuh semangat, "Saya di lantai 9. Tianbing dan Huo Qingqing juga berkata dengan suara berbeda, "Kami juga." Lin Tian tersenyum pada ketiga gadis itu, "Oh, apakah itu? Lalu tunjukkan padaku." Pada saat ini, ketiga wanita itu menjadi bayangan darah, dan kemudian kecepatannya sangat cepat. Ketika Lin Tian melihatnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, kecepatan ini seharusnya bisa menghindari serangan iblis kuno. Sebelumnya, Lin Tian khawatir tentang serangan diam-diam iblis kuno pada ketiga wanita itu. Bagaimanapun, meskipun ketiga wanita itu sangat kuat, mereka masih kurang dalam kecepatan. Lin Tian sangat puas dan berkata, "Tidak buruk. Kakak, lalu kita bisa keluar." Nangong Yan sangat bersemangat, dan Tianbing serta Huo Qingqing sangat menantikan untuk bertemu Lin Tian. "Ya, tapi aku harus memberimu sesuatu sebelum itu," kata Lin Tian. Ketiga wanita itu bingung, dan Lin Tian berteriak ke tempat gelap, "Shimang, Heiyu, keluar." Pada saat ini, 2 roh muncul, dan mereka bertanya-tanya mengapa Lin Tian ingin memanggil mereka. Lin Tian menatap ketiga orang Nangong Yan itu. "Saya memiliki buah yang disebut buah Guimian, yang digunakan untuk memperkuat kekuatan jiwa. Saya berencana untuk memberikannya kepada kalian bertiga. Dalam proses mengambilnya, saya akan mengintegrasikan kedua roh itu, dan kemudian mereka dapat mengikuti Anda sepanjang waktu." Nangong Yan dan yang lainnya tidak tahu apa itu buah hantu, dan kedua roh itu tidak tahu apa itu fusi. Kucing terbang seperti kutu buku yang terlihat konyol. Sampai Lin Tian mengeluarkan frut wajah hantu, gas hantu yang kuat, biarkan kedua roh itu menunjukkan mata mereka yang berapi-api, berharap mereka bisa memakan kedua buah itu. Lin Tian menertawakan 3 orang Nangong Yan. "Ayo, mereka memakannya." Setelah itu, Lin Tian membagi buah menjadi 3 bagian, dan kemudian membiarkan ketiga gadis itu menelannya, dan ketiga gadis itu menelannya sesuai dengan maksud Lin Tian. Pada saat berikutnya, ketiga wanita itu bersinar dengan cahaya hitam yang kuat, dan seluruh orang pingsan, seolah-olah sangat tidak nyaman. Lin Tian berkata kepada ketiga gadis itu, "Duduklah, seperti yang saya katakan." Ketiga gadis itu dengan cepat duduk, dan kemudian Lin Tian mengucapkan mantra penenang jiwa di sana, sementara ketiga gadis itu perlahan-lahan menjadi tenang, dan napas mereka stabil, tetapi mata mereka masih tertutup, seolah-olah mereka sedang tidur. Lin Tian kemudian melihat kedua roh itu. "Ayo, berdiri di belakang mereka." Kedua roh itu harus berdiri di belakang mereka, sementara Lin Tian menunjuk ke putri ketiga yang dari Nangong dengan kedua tangan, dan kemudian diam-diam melafalkan keterampilan hantu. Keterampilan hantu ini disebut menggambar jiwa. Ketika Lin Tian menggunakan keterampilan merangsang jiwa ini, jiwa ketiga wanita itu kehabisan tubuh, tetapi sekarang jiwa ketiga wanita itu sedang tidur. Lin Tian kemudian menunjuk kedua roh, dan kemudian 2 roh mengelilingi jiwa ketiga wanita itu. Kemudian 2 roh pertempuran dan 3 roh wanita berputar dengan cepat di udara, dan gambar aneh muncul. Kucing terbang itu gila, kemampuan macam apa itu? Ini adalah semangat perang mengikuti teknik. Setelah aplikasi Lin Tian, kedua roh itu memiliki hubungan dengan 3 roh wanita. Hanya ada 5 bayangan jiwa, yang secara bertahap berubah menjadi 3 bayangan jiwa. Ketiga roh ini adalah 3 orang yang dinangong, dan kedua roh itu tampaknya telah menghilang. Ketika tangan Lin Tian ditutup, ketiga roh itu dengan cepat kembali ke tubuhnya, dan 3 orang Nangong yang kembali sadar. Saya melihat ketiga wanita ini saling memandang, tetapi saya belum menemukan perubahan apapun.
Kucing terbang penasaran, bagaimana dengan dua lainnya? Nangong Yan Sanu ingin tahu tentang dua lainnya, dan Lin Tian Xiao berkata, saya telah membuat dua roh untuk menemani Anda. Selama Anda memikirkannya, mereka akan muncul di sekitar Anda. Jika Anda tidak membutuhkannya, mereka akan berkeliaran di seluruh dunia. Benarkah? Nangong Yan penasaran, jadi dia memikirkannya. Benar saja, kedua roh ini muncul. Melihat kedua roh ini menjadi lebih kuat, Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, Mang kecil dan hitam-hitam kecil, kamu akan mengikuti kami nanti. Ini kehormatan kami, kata kedua roh. Itu, kalau begitu pergilah bermain dulu. Setelah Nangong Yan selesai, kedua roh itu menghilang. Sementara Tian Bing berada di sampingnya, berkata, nenek moyang saya, apakah kekuatan jiwa kita lebih kuat? Ya, kamu sangat kuat sekarang, kata Lin Tian. Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa kuat itu. Jadi bisa dikatakan, roh abadi bumi bintang 5 mungkin tidak menyakitimu. Lin Tian tersenyum pada ketiga gadis itu. Meskipun ketiga wanita ini tidak tahu apa itu abadi bumi bintang 5, Shimang dan Heiyu adalah satu bintang dan 2 bintang abadi bumi, sedangkan dewa bumi bintang 5 harus sangat kuat. Jadi ketiga wanita itu sangat bersemangat, dan Lin Tian menertawakan ketiga wanita itu, bersiaplah untuk itu, kita akan memecahkan peta gunung dan sungai, dan membunuh aliansi kuno surga. Benarkah? Nangong Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya, dan Tian Bing serta King King tersenyum. Untuk kucing terbang, Lin Tian mengatakannya, kamu kembali ke istana pelatihan hewan dulu. Saat kamu membutuhkanku, aku akan membiarkanmu keluar. Ya, bos. Setelah kucing terbang selesai berbicara, Lin Tian mengatur untuk kembali ke istana pelatihan binatang, dan Lin Tian membawa 3 gadis keluar, dan menyingkirkan menara emas. Setelah melihat rambut putih ketiganya, para wanita bertopeng memandang ketiga wanita itu lagi dan menemukan bahwa mereka tampaknya memiliki perubahan khusus, tetapi mereka tidak dapat memikirkan perubahan ini. Tetapi Lin Tian berkata, saya ingin memecahkan peta gunung dan sungai. Ketika wanita bertopeng melihat bahwa Lin Tian akan melakukan sesuatu, dia menantikannya. Lin Tian kemudian mengambil 9 gambar, dan kemudian tumpang tindih. Pada saat berikutnya, cahaya putih yang kuat menyelimuti Lin Tian dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, semua orang di sini menghilang. Ketika Lin Tian dan yang lainnya muncul kembali, mereka kembali keluar Gunung Tiangu, yang merupakan tempat di mana Lin Tian dan yang lainnya menghilang sebelumnya. Melihat celah gunung yang sudah dikenalnya, Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, akhirnya aku kembali. Tiga wanita bertopeng berseru, peta gunung, sungai, dan langit ini benar-benar mampu menggeser bintang. Lin Tian mengambil kembali gambar itu dengan satu tangan, hanya untuk melihat bahwa gambar itu telah kehilangan kilaunya, lalu tersenyum dan berkata, gambar ini, setidaknya 100 tahun kemudian, dapat digunakan. Nangong Yan penasaran untuk bertanya, kakak, mengapa kamu menginginkan 100 tahun? Gambar semacam ini, setelah mulai digunakan, membutuhkan banyak daya, dan ketika dirancang, hanya dapat dibuka sekali dalam 100 tahun. Lin Tian selesai, menyimpan fotonya, lalu menatap celah gunung di depannya dan tersenyum, ayo pergi. Ketiga putri Nangong Yan segera mengikuti langkah Lin Tian, sedangkan yang bertopeng mengikuti diam-diam. Tapi itu sunyi sepanjang jalan. Dia bahkan tidak punya murid. Nangong Yan bahkan tidak ingin mencari seseorang untuk dibersihkan. Dia sangat tertekan. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun di gunung kuno ini? Tian Bing berkata, saya tidak tahu kita akan datang, jadi saya lari. Burning King King ragu-ragu, aliansi Tiangu adalah aliansi terbesar di dunia. Ini menempati pegunungan yang sangat luas. Jika kamu ingin lari, itu tidak begitu bersih. Ketiga gadis itu benar-benar tidak mengerti, jadi mereka melihat ke arah Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak berlari, tapi bersembunyi, menunggu kita untuk berhubungan. Nangong Yan berkata, kakak, di mana itu? Aku akan menunjukkannya kepada mereka. Lin Tian selesai, mengeluarkan batu roh di tangannya, lalu melemparkannya ke suatu tempat, dan kilatan cahaya melintas di puncak gunung, dan kemudian semua orang dari aliansi kuno menunggunya. Saya melihat bahwa orang-orang ini semua mengenakan pakaian merah, dan setiap orang memiliki semua jenis senjata api di tangan mereka. Kelilingi mereka. Pada saat ini, seorang pria paruh baya di kerumunan berteriak, dan orang-orang itu bergegas turun dan mengepung Lin Tian dan yang lainnya. Pria paruh baya itu terbang, lalu melayang di depan Lin Tian dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, dalam aliansi kuno hari berikutnya, Tuan Aula Pembunuh Api, ganas dan tak berujung. Nangong Yan tidak peduli tentang itu, tetapi tersenyum, apakah aliansi mengirim Anda untuk mencegat kami? Ada 5 aula dan 3 paviliun dalam aliansi surga dan zaman kuno kita.
Anda dapat menangani aula manapun. Kedengarannya menakutkan, tapi apa gunanya? Kami akan membunuhmu hari ini, dan kami bahkan tidak akan mengenalimu. Nangong Yanxi sedang tidak nyaman. Sengit tanpa henti mencibir, tidak peduli seberapa kuat Anda, hanya ada 5 orang. Di aula kami, ada puluhan ribu orang. Ada ratusan ahli di alam naik saja. Ada ratusan Sanxian level 9. Ketika tiba saatnya untuk membunuh bersama, kamu akan mati. Nangong yang tertawa, jika begitu mudah, iblis kuno tidak akan membuat peta gunung dan sungai dan langit untuk menjebak kita. Lai senyum tak berujung berkata, itu karena kami tidak mempersiapkan sebelumnya, semua murid berada di luar berlatih dan melakukan tugas, tetapi dalam 1 atau 2 bulan terakhir, murid-murid kami dari Aliansi Tiangu telah banyak kembali, jadi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Anda. Nangong Yan berkata sambil tersenyum, itu lebih baik. Mari kita cari orang-orangmu. Gadis kecil, kamu sangat gila. Biarkan aku menangkapmu nanti dan mematahkan mulutmu. Cara dengungan tak berujung yang sengit itu. Patahkan mulutku? Kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa aku baik-baik saja. Nangong Yan selesai, dan mulai berubah menjadi bayangan darah, lalu bergegas keluar dengan cepat. Orang-orang itu terkejut, tetapi sengit yang tak ada habisnya tidak mempedulikannya, dan mereka berteriak, biarkan dia datang ke sini. Saya melihat gadis bau ini. Kekuatan macam apa dia? Nangong Yan memandang Lin Tian dan bertanya, kakak, apakah saya pergi? Silakan, ringan, dan jangan bunuh diri. Lin Tian tertawa, dan pembunuh api mengira Lin Tian sedang bercanda. Karena sengit tak berujung itu mencibir, nak, kamu membiarkan dia datang untuk mati? Kamu akan tahu nanti. Lin Tian tampak tertawa, tetapi senyum tak berujung dan aneh, maka kamu bisa melihat bagaimana aku membunuhnya. Selesai berkata, telapak tangan yang kuat tak berujung memadatkan nyala api, menyerang Nangong Yan untuk sementara waktu, dan Nangong Yan sekarang dalam keadaan bayangan darah, kecepatannya sangat cepat. Serangan sengit dan tak berujung itu bahkan tidak bisa menyentuh Nangong Yan, dan orang-orang yang memakan aula pemadam kebakaran menatap satu persatu, tidak percaya bahwa ini adalah kemampuan seorang gadis kecil. Tianbing dan Huo Qingqing sangat senang. Adapun wanita bertopeng, gadis ini bahkan lebih mengerikan. Nangong Yan dikelilingi oleh ejekan yang tak ada habisnya. Bukankah kamu pemimpin aula? Bukankah kamu sangat baik? Kemarahan sengit tanpa akhir, lanjutkan serangan gila itu, tidak peduli bagaimana, masih tidak bisa bertemu Nangong Yan. Sebaliknya, Nangong Yan tertawa, giliranku. Setelah itu, Nangong Yan kedinginan di mana-mana, dan ketika dia tiba di depannya, dia membeku di sana, dan kemudian dengan keras, dia menyuruhnya jatuh dan menghantam tanah, tetapi es yang keras masih berdiri di sana. Orang-orang di aula pemakan api saling menatap, sementara Nangong Yan menatap ejekan yang tak ada habisnya. Kamu adalah penguasa aula yang sebenarnya. Aku bahkan tidak bisa menang. Kemarahan tak berujung yang kuat itu menyedihkan, Stinky Wench, Anda menunggu. Dengan itu, Lian Glass berteriak kepada orang-orang di ruang makan api, apa kebodohannya? Cepat! Berikan padaku dan turunkan semuanya. Pemakan api segera ingin bertarung, dan burung layang-layang Nangong bersenandung, lalu meraung, dan ada salju di langit. Mantra aula makan api orang-orang ini segera melemah, dan hawa dingin yang kuat juga membuat banyak orang membeku di tempat. Bagi sebagian orang yang masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri, mereka terbang satu demi satu, bergumam, gadis iblis. Tiba-tiba, segerombolan orang pergi, hanya setengah dari orang-orang yang membeku tak bergerak itu. Ketika wanita bertopeng melihat ini, dia benar-benar terkejut. Ini mengerikan. Nangong Yan bertepuk tangan dan menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, kakak, lihat, aku telah menurunkannya. Lin Tian menganggukkan kepalanya dengan puas, dan kemarahan yang ganas dan tak berujung mengatupkan giginya. Gadis bau, apakah kamu pikir kamu benar-benar menjatuhkan kami? Setelah itu, Yuan Shen di tubuh Lian Glass terbakar, dan kemudian keluar dari es. Kemudian dia bergegas ke belakang burung layang-layang Nangong untuk menyerang burung layang-layang Nangong. Pikiran Nangong Yan bergerak. Di depan matanya, Shimang dan Heyu berkedip, dan kemudian dia tiba-tiba menabrak tubuh tak berujung yang ganas itu. Meskipun tubuh tidak terlalu kuat, jiwa dihantam oleh dua kekuatan kuat dalam sekejap. Selain itu, Yuan Shen terbakar. Di tempat, Yuan Shen hancur dan jiwa hancur. Tubuh jatuh ke tanah dan mati. Kemudian kedua roh itu menghilang lagi, dan orang-orang yang membeku, terutama mereka yang ingin menyerang bersama, segera menekan gejolak batin. Wanita bertopeng itu terkejut, dan Nangong Yan pergi untuk melihat tubuh itu dan berkata, menjijikkan membiarkanmu menyelinap padaku. Lin Tian senang telah menyiapkan dua roh untuk mereka.
Jika tidak, pria itu baru saja membakar Yuan Shen, dan sangat mungkin dia bisa berhasil dalam serangan diam-diam. Pada saat ini Tianbing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakek, bagaimana Anda menghadapi murid-murid ini? Mereka sangat diperlukan untuk menyerang aliansi." Lin Tianxie tertawa, dan kemudian menandai jiwa orang-orang ini satu persatu. Kemudian Nangong Yan melepaskan ikatan mereka, dan setelah ribuan orang saling memandang, seseorang memimpin dan berkata dengan hormat, "Tuan, kami bersedia mengikuti Anda." Orang lain tahu bahwa penting untuk melindungi hidup mereka, jadi mereka menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti. Lin Tian tersenyum dan bertanya, "Apa 5 aula ini?" Seseorang segera berkata, "Aula api, aula air, aula kayu, aula tanah, aula emas." Setelah mendengar ini, Lin Tian bergumam, awalnya diklasifikasikan oleh 5 atribut. Nangong Yan penasaran untuk bertanya, lalu aula kedua ini adalah aula makan air. Orang-orang mengangguk, dan Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, "Ayo pergi." Seseorang berkata, aula makan air ini menjaga danau, dan ada monster air di danau itu. Masih sangat sulit untuk pergi ke sana. Danau, monster air. Lalu aku akan membekukannya di sana. Jalan napas Nangong Yanshen, dan orang-orang saling memandang. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Pimpin jalan." Orang-orang harus memimpin jalan sampai mereka berjalan jauh keluar dari lembah dan melihat sebuah danau di depan mereka. Saya melihat danau itu tampak sepi seperti sebelumnya, tetapi Nangong Yan memandang Lin Tian dan berkata, "Kakak, usir mereka. Saya ingin bermain dengan mereka." Lin Tian mengeluarkan batu roh dan melemparkannya ke dalam air. Tiba-tiba, Fata Morgana di sekitarnya menghilang. Di depan mereka ada sekelompok orang yang mengambang di atas air. Salah satunya masih memancing di perahu, dan nafas pria ini lebih kuat dari yang lain. Tidak hanya itu, dia mengenakan topi bambu, tidak dapat melihat seperti apa tampangnya, tetapi orang-orang di atas air berkata kepada pria itu, "Tuan, mereka ada di sini." Oh, jadi pemakan api gagal mencegat. Nelayan itu tidak hanya tidak marah, tetapi malah tertawa. "Iya." Seseorang menjawab, dan setelah rahmat nelayan, dia tersenyum pada Lin Tian dan yang lainnya di tepi sungai dan berkata, "Semuanya, selamat datang di Danau Tianhu dari Aliansi Tiangu. Aku tidak peduli siapa Tianhu kamu, halangi saja jalannya, dan aku akan membekukanmu menjadi patung es." Nangong Yan itu bersenandung. Nelayan itu tertawa. "Gadis kecil, terkadang terlalu gila. Itu bukan hal yang baik. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani? Kamu bisa membersihkannya, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa kami orang-orang di pemakan air telah berlatih banyak kriosurgery dan belajar banyak mencairkan es, jadi sebaiknya kamu memperhatikannya saat menggunakannya. Kalau tidak, sayang sekali kami tidak membekukannya." Nelayan mengolok-oloknya di sana. Mendengar ini, Nangong Yan langsung marah. "Beranikah kamu mengatakan aku tidak bisa membekukannya?" Nelayan itu tersenyum dan tidak berbicara lagi, tetapi orang-orang di danau mulai memikirkannya. Beberapa orang berkata, "Gadis kecil, jika kamu memiliki kemampuan, aku akan menunggumu." Lebih banyak orang memprovokasi, "Kemarilah, kami akan membiarkanmu hidup lebih buruk daripada kematian." Nangong Yan tidak sopan. Dia melompati, dan air segera membeku di mana-mana, tetapi orang-orang itu tidak takut. Tidak hanya itu, beberapa orang akan melepaskan diri dari es ketika membeku, tidak apa-apa. Nangong Yan bingung, terutama setelah mengitari danau, orang-orang itu baik-baik saja, dan danau itu juga perlahan memecahkan es, tiba-tiba tenang. Ini membuat Nangong Yan sangat kesal, bagaimana ini bisa terjadi? Tianbing dan Huo Qingqing juga terkejut. Adapun nelayan, dia berkata sambil tersenyum, "Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, kamu harus segera menyerah, jika tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana mati nanti." "Bah, menyerah? Mimpi." Nangong Yan menatap, dan nelayan itu tersenyum, "Saya tidak mau. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya kita di ruang makan air." Setelah itu, sekelompok orang merapal mantra di dalam air, dan kemudian air di danau terbang, seperti gelombang besar bagi Lin Tian dan yang lainnya. Nangong Yan segera maju dan melepaskan aliran udara yang kuat untuk membekukan air di sana, tetapi begitu dia ingin bahagia, airnya meleleh. Peng, es itu semuanya pecah, tapi ombak besar masih ada, dan terus terbang langsung ke Nangong Swallow. Tianbing segera maju, meraih Nangong Yan dengan bingung, mundur. Nangong Yan mundur ke pantai, dan Tianbing menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan pedang secara langsung, dan kemudian menggunakan teknik pedang aliran air. Gelombang yang lebih ganas muncul di belakang Tianbing. Kemudian Tianbing memegang pedangnya dan bersenandung, "Mari kita lihat siapa yang kuat." Pada saat berikutnya, ombak yang kuat bertabrakan dengan air danau dari kelompok orang yang berlawanan.
Boom, setelah dua kekuatan kuat bertabrakan, sekelompok orang di permukaan air dipukul dan terbang. Nangong Yan sangat senang, kakak yang baik. Burning King menunjukkan senyum puas, sementara wanita bertopeng itu menarik napas, dia menjadi lebih sulit. Nelayan itu sedikit kesal melihat sekelompok orang di dalam air. Sekelompok sampah, bahkan seorang gadis pun tidak bisa menghadapinya. Orang-orang itu tidak punya pilihan selain memanjat keluar dari air dan kembali ke satu sisi. Sementara nelayan itu menatap es di tepian, teknik pedangmu adalah teknik pedang aliran air dari gerbang Tianshui? Itu benar. Hari ini aku akan menggunakan teknik pedang gerbang Tianshui untuk melayanimu dengan baik. Hari itu es tersenyum pada nelayan di atas kapal. Nelayan itu mencibir, ketika kamu mempelajari sedikit teknik pedang, kamu benar-benar berpikir kamu sangat kuat. Coba saja. Tianbing melompat keluar, dan Nangong Yan berteriak, Saudari Tian, saya akan membantu Anda. Kemudian kedua pria itu pergi bersama. Targetnya adalah nelayan. Nelayan itu tertawa dan melambai dengan satu tangan. Air danau, seperti senjatanya, mengembun menjadi dinding air. Nangong Yan pertama-tama membekukan dinding air, lalu Tianbing mengguncangnya dengan pedang, langsung menghancurkan dinding es, dan kemudian bayangan darah kedua orang itu berkedip dan tiba di kapal masing-masing. Orang-orang di aula makan air terdekat terkejut, tetapi nelayan itu tidak menyangka bahwa kedua gadis itu dapat mematahkan serangan mereka bersama dan mencibir, jika Anda memiliki kemampuan untuk pergi ke bawah air. Satu lompatan, nelayan itu terjun ke air, sementara Nangong Yan dan Tianbing masuk ke air. Burning King segera menatap Lin Tian. Apa yang bisa saya lakukan sekarang, leluhur? Mereka harus punya cara. Lin Tian memilih untuk percaya pada mereka, sementara indera ilahinya memperhatikan gerakan bawah air. Hanya di dalam air, topi nelayan telah menghilang, dan seluruh wajah ditutupi sisik. Melihat ini, wanita bertopeng itu terkejut dan berkata, itu manusia ikan. Manusia ikan? Burning King tidak tahu apa itu, tetapi Lin Tian berkata, manusia ikan adalah sejenis makhluk dengan setengah ikan dan setengah darah manusia, dan mereka bisa menjadi manusia melalui budidaya, sambil mempertahankan darah manusia ikan mereka yang unik. Apakah darah ini kuat? Burning King bertanya dengan cemas, dan Lin Tian menjawab, darah ikan dan manusia akan meningkat di semua aspek air. Lalu apakah mereka tidak? Membakar King lebih khawatir, tetapi Lin Tian berkata, teruslah menonton. Tetapi wanita bertopeng itu ragu, apakah Anda yakin tidak ingin membantu? Aku akan memberimu arahan. Setelah Lin Tian selesai, dia menjelaskan kepada Nangong Yan dan Tianbing di dalam air karakteristik manusia ikan, dan akhirnya berkata, paksa dia keluar dari air, sehingga kamu bisa menang, atau kamu hampir tidak bisa menjatuhkannya. Nangong Yan menatap Tianbing. Saudari Tian, mengapa kita tidak menyerangnya dengan semangat perang? Ya, dorong dia keluar dari air. Hari itu Es mengira metode ini bisa digunakan, sementara tukang ikan tersenyum pada mereka dan berkata, di dalam air, kemampuanmu berkurang, tetapi kemampuanku meningkat. Jangan berpuas diri. Aku akan membekukan air di sekitarmu. Kata Nangong Yan, dan mulai membekukan siapa yang ada di sekitar. Sementara itu, Tianbing diam-diam membiarkan dua roh perang mendekati manusia ikan. Target manusia ikan adalah Nangong Yan dan dua orangnya. Mereka tidak tahu bahwa seseorang sudah dekat. Sampai dia memecahkan es semua round, dia tiba-tiba merasakan seseorang di belakangnya. Jadi dia berbalik, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba, dua kekuatan menghantamnya, langsung jiwa. Nelayan itu kaget dan langsung berubah menjadi ikan hitam. Kemudian dia dengan cepat menyelam ke dalam air yang dalam dan berbaur dengan sekelompok ikan paruh baya. Dia tidak tahu yang mana pemimpin aula. Shimang dan Black Feather harus menghilang, sementara Tianbing dan Nangong Yan kembali ke pantai dengan depresi. Adapun orang-orang di aula makan air, setelah melakukan mantra khusus di permukaan air, mereka berubah menjadi air satu persatu, terintegrasi ke permukaan air, dan kemudian menjadi tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Nangong Yan sangat tertekan. Apakah kalian semua kura-kura? Tianbing semakin bingung ketika dia kembali ke pantai. Leluhur, kepala aula berubah menjadi ikan dan menyembunyikannya, dan orang-orang itu menggunakan sihir aneh dan menghilang. Itu tidak hilang, itu hanya di bawah air. Lin Tian tersenyum, dan Nangong Yan berkata dengan penuh semangat di atas air, kalau begitu ayo turun. Tianbing juga penasaran melihat Lin Tian, yang tertawa dan berkata, biarkan aku turun bersamamu. Selesai berkata, Lin Tian membiarkan orang-orang di aula pembunuh api menunggu di tepi, dan dia membawa Nangong Yan dan yang lainnya untuk mulai menyelam. Wanita bertopeng itu juga mengikuti, dan di sebuah gua rahasia di dasar air, Tuhan diserang oleh dua roh perang, yang melukai jiwanya, jadi dia duduk di sana dalam kesakitan.
Di depannya ada sekelompok orang pembunuh air. Salah satu murid juga datang, "Guru, mereka telah menyelam di bawah air." Pemimpin aula bersenandung, "Biarkan hewan yang menelan berubah menjadi air dan serang mereka secepat mungkin." Iya. Pada saat berikutnya, orang-orang itu merapal mantra mereka satu persatu, dan kemudian mereka berubah menjadi aliran air dan menghilang di sana. Pemimpin aula berubah menjadi ikan dan pergi dari sana. Ketika Lintian dan yang lainnya berada di bawah air, suara keras tiba-tiba datang dari depan, dan kemudian seekor ikan besar muncul. Mulut ikannya sangat besar, dan satu mulut memiliki daya hisap yang kuat, yang membuat Nangong Yan dan yang lainnya mundur dengan cepat. "Kakak, mulut orang ini sangat menyebalkan." Nangong Yan tertekan, dan ilmu pedang Tianbing sudah berakhir. Dia menemukan bahwa itu bahkan lebih tidak berdaya ketika sangat lemah di dalam air. Lintian melihat sekeliling dan tersenyum, binatang air ini bukan apa-apa, tetapi orang-orang yang memakan aula air telah berubah menjadi air. Berubah menjadi air. Nangong Yan dan yang lainnya belum menanggapi, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, "Bekukan daerah sekitarnya." Nangong Yan Ensheng segera membekukan daerah sekitarnya, tiba-tiba ada banyak orang di sekitar, dan orang-orang ini berencana untuk menyerang mereka. Begitu banyak. Mata Nangong Yan melebar, dan orang-orang itu merapal mantra untuk melepaskan diri dari es dan menghilang di sana. Nangong Yan berkata dengan muram, "Kakak, orang-orang ini bisa memecahkan kebekuan. Aku tidak bisa menjebak mereka sama sekali. Jangan khawatir. Ayo deal dengan binatang air dulu." Setelah Lintian selesai berbicara, dia datang ke binatang air, dan binatang air itu memiliki hisapan yang kuat, dan dia harus menghirup Lintian secara langsung. Tetapi ketika jebakan Lintian dibuka, binatang air itu membuka matanya, tetapi dia tidak menanggapi. Lintian memukul dahinya dengan telapak tangannya, dan binatang air itu berteriak di tempat. Lintian menikam pedang lain ke tubuhnya, dan kemudian melakukan pukulan cepat. Binatang air itu benar-benar menderita dan ingin melarikan diri. Lintian mencibir, "Apakah kamu ingin pergi? Pikirkan lebih banyak." Pada saat berikutnya, sosok Lintian berenang di atas binatang air itu. Ketika Lintian menghentikan pedangnya, darah binatang air itu hilang dan tubuhnya hancur. Adapun jiwa binatang air, itu langsung disegel oleh Lintian, dan orang-orang di aula makan air terdekat ketakutan satu persatu. Lintian melihat sekeliling. "Jika kamu tidak ingin mati, menyerah. Atau aku akan menyedot air di permukaan ini, dan kamu tidak akan punya tempat untuk bersembunyi." Orang-orang ini mengira Lintian sedang bercanda, terutama kepala aula dalam kegelapan bersembunyi di sekolah ikan dan tertawa, "Sedot. Tahukah Anda seberapa besar danau kami? Itu hanya sebuah danau kecil. Jika saya ingin melakukannya, saya dapat sepenuhnya mengalirkan air di sini." Lintian berkata dengan percaya diri. "Arogansi." Kepala aula mencibir.